Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi sistem basis data. Kali ini saya akan bahas berkaitan dengan alter ya. Alter, bagaimana kita merubah struktur tabel. Merubah struktur tabel itu maksudnya kita merubah nama tabelnya, merubah nama filenya, merubah tipe datanya, menambah kolom, seperti itu. Kemudian kita menghapus kolomnya dengan menggunakan kata alter. Jadi kalau kita merubah tabel, kita harus menggunakan alter. Kita lanjut aja. Kita langsung praktekkan aja ya. Nah, pokok-pokok yang kita bahas nanti adalah bahasannya di sini. Kita bikin tabel, create tabel barang, ada ID, nama barang, jenis, harga, dan tanggal expire. Kemudian nanti kita akan melakukan perubahan pada struktur tabel. Yang pertama, kita merubah nama tabelnya, kita merubah nama field atau kolom, kita merubah tipe data, kita menambah field atau kolom dengan menggunakan after, dan ada satu lagi, menghapus field atau kolom. Kita lanjut aja ya. Di sini saya bikin dulu seperti ini. Kita create tabel barang dulu. Tapi sebelumnya kita bikin dulu database-nya. Create database. Nama database-nya itu adalah kita kasih contohnya penjualan. Penjualan barang, titik koma. Kemudian kita aktifkan database-nya. Use penjualan barang. Kita lihat dulu tabelnya. Show tables. Masih empty set. Nah, di dalam tabel penjualan barang itu tidak memiliki tabel sama sekali. Nah, fungsi dari show tables itu untuk menampilkan tabel yang ada pada database penjualan barang. Nah, kita bikin tabel barang. Create itu adalah perintah alter juga ya. Perintah dari DDL, Data Definition Language. Create tabel. Kemudian saya kasih di sini barang. Kemudian ada ID-nya. Ada ID. ID-nya di sini saya kasih contohnya integer. Kemudian saya kasih di sini dia auto underscore increment. Yang maksudnya itu adalah auto increment ini dia akan secara otomatis dia akan bertambah 1. Auto increment. Jadi pada saat ada data masuk ke dalam tabel ID, maka dia akan bertambah 1. Auto increment. Kemudian not null kita set dia sebagai primary key. Kemudian ada nama barang. Saya kasih dia contohnya tipe data char. Saya kasih contohnya 10. Nama barang ini juga wajib diisi, maka kita kasih kata not null. Not null itu maksudnya field ini ataupun kolom ini wajib ada nilainya. Kemudian ada jenis. Jenis saya kasih char juga. Contohnya saya kasih ini saya kasih varchar. Di sini saya kasih 50. Anggap saja jenis ini tidak wajib diisi. Jadi nanti datanya kita bisa update. Saya langsung koma. Kemudian harga. Harga di sini saya pakai tipe data integer ya, walaupun nanti bisa pakai double ataupun float. Harga integer, koma. Kemudian tanggal expired. Saya pakai tipe data date. Nah,
Setelah itu kita tidak boleh pakai koma lagi karena setelah tanggal expire itu sudah tidak ada atribut ataupun sudah tidak ada field yang kita mau tambahkan. Ini kita enter, tutup kurung, titik koma. Very okay. Nah, kita lihat struktur tabelnya. Oke, des barang. Nah, ini adalah struktur tabel dari barang. Oke, kita lihat di situ ada ID. Kita sudah set dia sebagai primary, tipe datanya integer, kemudian ekstraknya sini menggunakan auto increment. Nah, auto increment ini dipakai ketika dia tipe data integer, kemudian ketika datanya ada masuk ke dalam tabel barang, maka dia akan secara otomatis auto increment bertambah satu. Jadi increment ini maksudnya bertambah satu. Oke. Nah, untuk create tabel kita sudah selesai. Sekarang kita masuk untuk merubah struktur tabel. Oke, yang pertama, oke, merubah nama tabel. Merubah nama tabel. Jadi nama barang kita rubah. Oke, kita rubah namanya. Oke. Jadi untuk merubah nama tabel, tapi sebelumnya kita tampilkan dulu ya, show tables. Kita melihat tabel yang ada pada database penjualan barang. Show tables. Ada satu, ada barang. Oke, ada barang. Nah, kita rubah namanya. Oke, kita rubah namanya. Barang kita mau ganti dengan nama apa? Oke. Contohnya barang itu kita mau ganti menjadi BRG. Oke, tabel BRG. Contohnya ya. Oke, jadi di sini jadi merubah nama tabel barang kita ganti menjadi BRG. Oke, di sini saya ganti menjadi nama tabelnya BRG. Oke. Kita tambahkan salah kita rubah. Oke, alter tabel barang. Kemudian kita lakukan apa? Kita menggunakan kata rename. Jadi kalau kita merubah nama tabel, kita pakai kata rename. Rename to BRG. Titik koma. Oke. Query OK. Nah, sekarang kita lihat tabelnya sudah berubah nggak? Oke, kita show tables. Nah, nama tabelnya sudah berubah. Oke, jadi kalau kita mau merubah nama tabel, kita cukup pakai keyword rename to. Oke, rename to. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, merubah nama field. Oke, ataupun kolom. Kita lihat, kita dash dulu. Oke, dash barang. Oke, nggak boleh barang lagi ya, karena kita sudah rubah BRG. Anggap saja field yang kita mau rubah itu adalah tanggal expire. Oke, ini terlalu panjang. Kita mau singkat menjadi TGL. Oke, TGL EXP. Oke, tanggal expire. Nah, jadi untuk merubah nama field, kita pakai change. Oke, pakai change. Contohnya, alter tabel BRG. Oke, kemudian kita change. Oke, change. Diikuti dengan field yang lama, tanggal expire. Oke, ini field yang lama, spasi. Kemudian diikuti oleh field yang baru. Oke, kita mau rubah ke yang mana? Oke, tanggal EXP. Kemudian diikuti oleh tipe data date. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dia null. Oke, berarti kita tidak ngasih dia not null. Oke, kita cukup bikin seperti ini. Oke, enter. Nah, sekarang kita lihat struktur tabelnya. Oke, dash BRG. Oke. Nah, nama filenya sudah berubah. Yang tadinya itu dia tanggal expire. Nah, sekarang sudah saya rubah menjadi TGL EXP. Ya, itu cara untuk merubah nama field. Oke. Kemudian yang poin ketiga, merubah tipe data. Nah, di sini kita lihat nama barang. Kemudian tipe datanya char. Oke, ingat nama barang itu tidak
tidak semua nama barang itu terdiri dari 10 karakter. Oke, 10 karakter. Maksudnya di sini adalah nama barang, file nama barang ini bisa menampung 10 karakter. 10 karakter itu maksudnya contohnya TGL nama barang ya. Kayak file nama barang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti nilainya nama barang contohnya Indomie. Isinya ialah Indomie. Indomie itu kita hitung karakternya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter. Oke, tapi bagaimana kalau dengan contohnya eh, dia contohnya kipas angin. Oke. Kipas pasi angin. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11. Nah, ternyata kayak kipas angin ini hanya akan ditampung 10 karakter. Berarti nanti yang ditampung itu adalah kipas angin. N-nya nggak ada. Karena di sini dia terdiri dari 11 karakter. Oke. Jadi kita harus rubah. Oke, anggap saja kita rubahnya tipe datanya menjadi varchar. Varchar nanti lengthnya kita kasih contohnya 100 gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, nama barang ini bisa saja lebih dari 50 karakter. Bisa saja sampai dengan 100 karakter. Oke, mungkin ya. Oke. Jadi kita rubah tipe datanya. Alter tabel barang BRG. Nah, kalau kita mau merubah tipe data, kita pakai modify. Modify. Kemudian diikuti oleh nama filenya apa. Nama filenya nama barang. Nah, setelah itu, tipe datanya saya ganti jadi varchar dalam kurung saya kasih 100. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat nama barang di kolom 0, itu dia no, berarti dia wajib diisi. Kita kasih kata not null. Dan enter. Oke. Sekarang kita lihat dash BRG. Kita lihat untuk di nama barang, kayak nama barang sekarang tipe datanya sudah berubah menjadi varchar 100, yang dimana tadi sebelumnya itu dia menggunakan char 10. Oke. Kemudian kita lanjut yang poin keempat itu adalah cara menambah field atau kolom. Ada dua cara untuk menambah field. Oke. Yang pertama, anggap saja kita mau menambah field satuan ya. Oke, field satuan. Tipe datanya kita kasih varchar. Lengthnya kita kasih 50. Jadi kita nambah alter tabel brg. Oke. Jadi kita pakai kata add. Oke. Kalau di MySQL kita juga pakai kata add, tapi kalau di Oracle atau di Postgres saya kurang tahu, mungkin bisa nambahkan add column. Tapi di sini kita menggunakan add, kemudian satuan. Kayak field satuan, kemudian diikuti oleh tipe datanya. Tipe datanya adalah tadi kayak varchar, saya kasih di sini 50. Kemudian titik koma. Kita lihat berhasil bertambah nggak? Kayak dash BRG. Nah, sekarang satuan sudah ada, sudah kita nambahkan masuk ke sini. Ya. Ini yang cara pertama. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan after. Oke, menggunakan after. Nah, after itu maksudnya adalah kita mau menambahkan field, oke, mau menambahkan field itu setelah harga. Oke, setelah harga. Nah, oke. Jadi kita menggunakan after. Oke. Jadi alter tabel alter tabel BRG. Oke, kemudian kita add. Oke, contohnya kita mau menambah harga sudah. Contohnya quantity. Oke, quantity. Oke, quantity. Oke, kemudian quantity kemudian diikuti oleh tipe data. Nah, tipe datanya apa? Oke, anggap saja di sini saya pakai integer. Nah, quantity ini, salah, bukan quantity, tapi kuantita jumlah ya. Kayak jumlah. Istilahnya kita stock. Oke.
Stoknya kita pakai tipe data integer. Ya, tadi quantity kita ganti menjadi stock. Tipe datanya menggunakan integer. Oke. Kemudian, nah kita mau simpan dia setelah fill harga. Oke, fill harga. Maka di sini kita kasih dia after. Oke, after fill apa? Fill harga. Oke, titik koma. Enter. Kita lihat. Oke, dash BRG. Oke. Nah, sekarang stok itu sudah berada setelah harga integer. Oke, seperti ini ya. Nah, itu adalah dua cara bagaimana menambahkan fill. Yang pertama, kita nambahkan tanpa after. Kemudian yang kedua, kita menggunakan after. Jadi bisa diingat ya. Jadi after itu digunakan untuk menambah fill setelah apa? Kita menentukan posisinya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang poin kelima yaitu menghapus fill ataupun kolom. Oke. Nah, untuk menghapus fill ataupun kolom, kita bisa menggunakan drop. Drop. Kalau yang tadi merubah tipe data, kita menggunakan modify. Oke, kalau merubah nama field ataupun kolom, kita menggunakan change. Ini saya perkecil dulu tulisannya. Oke, di sini saya kasih 2218. Oke, untuk merubah nama tabel, kita pakai rename. Rename to. Merubah nama field, kita pakai change. Merubah tipe data, modify. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang kelima, menghapus fill ataupun kolom dengan kata drop. Ya, saya mau menghapus contohnya fill satuan. Jadi alter tabel BRG enter drop kolom. Oke, drop kolom. Kolom apa yang kita mau hapus yaitu satuan. Oke, titik koma. Enter. Kemudian kita lihat lagi struktur tabelnya dash BRG. Sekarang satuan sudah nggak ada. Ya. Nah, ini adalah perintah dari alter. Bagaimana cara untuk merubah struktur tabel. Ya, jadi kalau ketika teman-teman membuat tabel terus tiba-tiba nama filenya salah, tipe datanya salah, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya alter tabel, merubah struktur tabel. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.